Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Abinaya Banusaskara dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran ekonomi tentang lembaga-lembaga kerjasama internasional. Sebelum masuk materi, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan lembaga kerjasama internasional? Lalu tujuan dan fungsi dari lembaga kerjasama internasional itu apa aja sih? Dan yang terakhir, contoh-contoh dari lembaga kerjasama internasional itu apa aja ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Jadi, lembaga kerjasama internasional adalah organisasi yang dibentuk untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara di dunia. Lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang beragam, mulai dari mempromosikan perdamaian dan keamanan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Contohnya meliputi PBB, ASEAN, WTO, dan IMF. Lembaga-lembaga kerjasama internasional berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, menciptakan perdamaian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan kemajuan di berbagai bidang. Selanjutnya, lembaga kerjasama internasional dapat dikategorikan menjadi yang pertama, organisasi antar pemerintah atau IGO, yaitu organisasi yang anggotanya adalah negara-negara seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Yang kedua adalah organisasi non-pemerintah atau INGO, yaitu organisasi yang anggotanya adalah individu atau kelompok seperti organisasi kemanusiaan dan LSM. Berikutnya adalah contoh lembaga kerjasama internasional. Yang pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia serta mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang. Yang kedua, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Mereka fokus pada kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah WTO atau World Trade Organization. Mereka mengatur perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan. Yang keempat, IMF atau International Monetary Fund. Mereka memberikan dukungan finansial kepada negara-negara anggotanya, terutama yang mengalami kesulitan ekonomi. Yang kelima, World Bank. Mereka memberikan bantuan keuangan dan konsultasi untuk pembangunan negara-negara berkembang. Yang keenam, UNICEF atau United Nations Children's Fund berfokus pada kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Yang ketujuh, UNDP atau United Nations Development Program.
Mereka membantu negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedelapan, ILO atau International Labour Organization. Mereka mempromosikan hak-hak buruh dan mendorong standar kerja yang layak. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Mereka mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggotanya. Nah, gimana nih? Udah pada paham kan sekarang mengenai lembaga-lembaga kerjasama internasional? Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.アイスクリーム